Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rika Stianingrum dari kelompok 9 yang beranggotakan Waryanti, Rama Bayurianto, dan Dinda Rika Stianingrum yang saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang the effective lesson. Selanjutnya itu penjelasan. Penjelasan yang efektif adalah inti dari pengajaran efektif. Sebuah tinjauan penelitian tentang penjelasan menyimpulkan bahwa penjelasan yang efektif memperhitungkan dan menghubungkan apa yang sudah diketahui siswa dan menekankan konsep dan prinsip, bukan hanya fakta dan keterampilan. Penjelasan yang efektif menggunakan strategi yang membantu siswa mengatur ide-ide kompleks seperti multimedia tertanam, dan mereka memberikan kesempatan siswa untuk mendiskusikan pemahaman mereka saat ini dan rekan-rekan dalam kelompok pelajaran kooperatif. Yang selanjutnya yaitu demonstrasi, model, dan ilustrasi. Ahli teori kognitif menekankan pentingnya melihat siswa dan bila sesuai memiliki pengalaman langsung dengan konsep dan keterampilan. Representasi visual dipertahankan dalam memori jangka panjang jauh lebih mudah daripada informasi yang hanya didengar. Logan memberi siswanya pengalaman langsung dan analogi visual yang memberikan siswa gambar yang jelas dan abadi tentang prinsip-prinsip utama suara. Penelitian tentang video tersemat menemukan bahwa video tersebut membuat anak-anak mempelajari dan menyimpan informasi hingga tingkat yang mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu mempertahankan perhatian. Kuliah yang lurus dan kering bisa menjadi membosankan dan siswa yang bosan segera berhenti memperhatikan bahkan pelajaran yang dibuat dengan sangat hati-hati. Untuk itu kehendaknya memperkenalkan variasi, aktivitas, atau humor untuk meramaikan perkuliahan dan pertahanan perhatian mahasiswa. Misalnya menggunakan humor terbukti dapat meningkatkan prestasi siswa dan mengilustrasikan kuliah dengan grafik yang mudah dipahami dapat membantu menarik perhatian siswa tersebut. Meskipun terlalu banyak variasi dalam cara penyajian dapat merusak presentasi jika hal itu mengalihkan perhatian siswa dari isi pelajaran. Beberapa penelitian telah menetapkan bahwa siswa belajar lebih banyak siswa lebih belajar lebih banyak dari pelajaran yang disajikan dengan antusias dan ekspresif daripada kuliah yang kering. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan. Pertanyaan kepada semua siswa selama pelajaran memiliki banyak tujuan. Anda akan sering merasa terbantu untuk meminta siswa menghasilkan pertanyaan mereka sendiri, baik untuk diri mereka sendiri atau untuk satu sama lain. Banyak bukti menunjukkan bahwa siswa memperoleh keuntungan dari menghasilkan pertanyaan mereka sendiri, terutama pertanyaan yang berhubungan dengan latar belakang pengetahuan mereka tentang topik yang mereka pelajari. Faktanya, pernyataan apapun sampai taraf tertentu merupakan penyelidikan pembelajaran karena kualitas respon akan menunjukkan seberapa baik siswa mempelajari pelajaran tersebut. Di semua tingkat sekolah, pertanyaan faktual umumnya membantu keterampilan faktual, dan pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir tentang konsep membantu keterampilan konseptual. Memanggil sukarelawan mungkin merupakan metode yang paling umum, tetapi ini kemungkinan tetap rendah. Akal sehat akan menyarankan bahwa ketika pertanyaan itu adalah masalah yang harus dikerjakan, semua siswa harus mencoba masalah itu sebelum setiap individu dipanggil. Dalam melakukan penyelidikan pembelajaran, Anda mungkin merasa sangat penting untuk mengajukan pertanyaan kepada siswa yang biasanya berprestasi di atas, pada, dan di bawah rata-rata kelas untuk memastikan bahwa semua siswa memahami pelajaran. Selanjutnya itu respon semua puril. Banyak guru meminta siswa untuk memberikan tanggapan semua murid ketika hanya ada satu kemungkinan jawaban yang benar. Demikian pula bila perlu, Anda dapat meminta semua siswa untuk menggunakan isyarat tangan untuk menunjukkan benar atau salah, mengangkat sejumlah jari untuk menunjukkan jawaban dalam matematika, atau menulis jawaban singkat di papan tulis kecil dan memegang isyarat. Respon semua siswa memberi siswa banyak kesempatan untuk merespon, dan mereka memberi Anda informasi tentang tingkat pengetahuan dan kepercayaan seluruh kelas. Berikan praktik mandiri. Sebaiknya latihan mandiri kurang diperlukan untuk dalam pembelajaran konsep tertentu, seperti pelajaran tentang asal-usul Perang Dunia Kedua yang diuraikan pada tabel 7,2 atau pelajaran sains tentang konsep gaya tarik magnet. Latihan mandiri adalah latihan, bukan instruksi, dan siswa harusnya sudah dapat melakukan sebagian besar item yang digunakan untuk mereka lakukan sendiri.
Pastikan bahwa semua siswa memahami instruksi dan tahu apa yang harusnya mereka lakukan. Di kelas yang lebih rendah, mintalah siswa untuk membacakan atau memparafrasekan instruksi untuk memastikan bahwa mereka telah memahaminya. Mulai siswa, lalu hindari interupsi. Ketika siswa memulai pelajaran praktik mandiri mereka, beredarlah di antara mereka untuk memastikan bahwa semua orang sedang mengerjakan tugas sebelum menangani masalah individu, siswa, atau tugas lainnya. Siswa harus tahu bahwa set work mereka akan dikumpulkan dan akan diperhitungkan dalam nilai mereka. Untuk tujuan ini adalah ide yang baik untuk menyisihkan beberapa menit di akhir setiap periode kelas untuk membaca secara singkat jawaban atas pertanyaan yang ditugaskan. Oke, selanjutnya itu bagaimana siswa belajar dan transfer konsep. Sebuah konsep adalah ide abstrak yang digeneralisasikan dari contoh-contoh khusus, misalnya bola merah pensil, dan kursi merah, yang semuanya menggambarkan konsep sederhana merah. Buku hijau bukanlah contoh dari konsep merah. Jika Anda diperlihatkan bola merah, pensil, dan kursi, dan diminta untuk mengatakan apa yang mereka miliki secara umum, Anda akan menghasilkan konsep benda merah. Pengajaran eksplisit untuk transfer siswa dapat secara eksplisit diajarkan untuk mentransfer keterampilan dengan keadaan baru. Anak-anak dalam kondisi transfer eksplisit diajari apa arti transfer dan diberikan contoh bagaimana masalah cerita dapat diubah menggunakan bahasa yang berbeda, konteks yang berbeda, dan nomor yang berbeda. Yang selanjutnya adalah transfer versus pembelajaran awal. Apa yang membuat transfer rumit adalah bahwa beberapa dari yang paling prosedur yang efektif untuk meningkatkan transfer persis kebalikan dari mereka untuk pembelajaran awal. Itu prinsip ini memiliki implikasi penting bagi pengajaran dalam memperkenalkan konsep baru. Kita harus menggunakan contoh serupa sampai siswa ada dalam memahami konsep tersebut, dan kemudian menggunakan seragam contoh yang masih menunjukkan aspek penting dari konsep tersebut. Selanjutnya yaitu pengajaran konsep. Penelitian menunjukkan bahwa untuk mengajarkan konsep baru, guru pertama-tama harus menyajikan konsep khusus yang digunakan dalam konteks yang sama dan kemudian menawarkan contoh dalam konsep yang sangat berbeda. Pendekatan ini mempromosikan kemampuan siswa yang mentransfer konsep situasi baru. Dalam mengajarkan konsep, salah satu cara untuk meningkatkan kesempatan siswa menerapkan konsep secara tepat pada situasi baru adalah dengan memberikan contoh dari berbagai situasi. Serangkaian eksperimen klasik oleh Nietzsche 1977 mengilustrasikan prinsip ini. Siswa diberi definisi kata dan kemudian disajikan dengan contoh untuk menggambarkan konsep. Beberapa menerima beberapa contoh dalam konteks yang sama. Selanjutnya adalah belajar dalam konteks. Jika transfer pembelajaran sebagian besar tergantung pada kesamaan antara situasi di mana informasi dipelajari dan di mana informasi itu diterapkan. Salah satu prinsip penting transfer adalah bahwa kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam keadaan baru sebagian bergantung pada variasi keadaan di mana kita telah mempelajari atau mempraktekkan informasi dan keterampilan. Pengalaman beberapa minggu sebagai petugas parkir, mengemudikan sebuah jenis mobil, misalnya, mungkinkah akan lebih baik daripada pengalaman yang bertahun-tahun mengemudikan satu jenis mobil untuk memungkinkan seseorang mengendarai mobil yang sama sekali baru dan berbeda. Selanjutnya itu pembelajaran dan pemahaman awal. Tidak mengherankan, salah satu faktor terpenting dalam mentransfer keterampilan atau konsep dari satu situasi ke situasi lain adalah seberapa baik keterampilan atau konsep dipelajari tentang pertama. Namun juga sangat penting seberapa baik siswa memahami materi dan sejauh mana materi itu diajarkan dengan cara yang bermakna. Perkins and Solomon 2012. Dengan kata lain, materi yang dihafalkan tidak mungkin ditransfer ke situasi baru, tidak peduli seberapa menyeluruh materi yang itu dikuasai. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.